Saya yakin di Jember sana juga tidak ada. Jawabannya jangan tanya ya. Ini adanya di Indonesia hanya di sini, di Arjuna Flora, sama di Jepang, sama di Nepal. Jadi kami mendatangkan umbi ini dari Nepal. Umbi kecil kita perbesar di sini, kita tanam di sini. Kalau sudah besar kita ekspor lagi ke Jepang. Jadi seperti ini kegiatan kami. Next, kemudian kami impor lili dari Belanda. Kemudian kita tanam di sini sebagai bunga potong. Jadi kalau sampean melihat di BKF Jember, pernah masuk ke toko bunga di Jember? Wahana Karisma Flora Jember. Nggak tahu juga. Itu di Flores itu jualan bunga lili ini. Jadi lilium stargazer, Casablanca yang harumnya luar biasa itu, satu ikatnya sekitar 175.000, isi 5 tangkai. Itu umbinya kami yang mendatangkan dari Belanda. Kemudian next, di sisi lain kami juga berjualan bunga potong. Ini bunga potong kami yang kami tanam di kebun di sekitar tempat kita, yang bibitnya juga kami impor dari Jepang. Terus next, ini daun potongnya juga yang banyak sekali yang diproduksi oleh Siti Arjuna Flora. Kami yang baby spread, yang kecil-kecil itu adik-adik, yang kecil-kecil warna putih. Terus, nah, Bu Luki sebagai sarjana arsitek, beliau juga membangun dan mendesain ruangan untuk rumah sakit Islam Madinah Kasimbon. Kasimbon itu arah ke Kediri. Kami sudah lama di sana mengerjakan gedung macam-macam, mulai ruangan-ruangan apa saja sampai sekarang nggak selesai-selesai. Ini terus ini konstruksinya juga. Terus, nah kami juga membangun taman. Terus, nah jadi seperti itu. Itu kegiatan kami. Di sisi lain, Bu Luki sebagai ketua Kapotan, beliau punya usaha sendiri di CV Arjuna Flora. Jadi seperti itu ya adik-adik. Masih ngantuk apa enggak? Masih semangat? Ya, sama diicipi lagi. Nah sekarang ini di sebelah saya mungkin sama-sama adik-adik, sama-sama startup kalau dibilang. Berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk berbagi beberapa. Tadi mungkin saya menjelaskan sedikit saja tentang dunia yang berbeda dari yang sudah dijelaskan tadi. Tadi kan lebih cenderung ke arah bidang bisnis yang di komunitas pertanian gitu ya. Kalau saya kebetulan minat dan mempunyai bisnis di bidang food and beverage, yaitu coffee shop. Jadi di PowerPoint kali ini saya punya judul yaitu How to Be There to Start a Business. Sebelumnya saya kenalkan dulu, nama saya Salman Al-Farisi. Saya lahir dan tumbuh di Kota Batu, asli Batu. Riwayat sekolah saya bisa dilihat di sini, dan sekarang saya masih mahasiswa aktif di Universitas BINUS Kota Malang, jurusan Public Relations dan angkatan 22. Kalau di BINUS itu nama angkatannya bukan angkatan masuk, jadi kalau di BINUS menyebut nama angkatan itu jadi angkatan target lulusnya. Jadi kan masuknya 2018, dihitung 4 tahun dari 2018 itu jadi angkatan 2022. Saya juga ada sosial media, Instagram, bisa dilihat atau dicatat di sana. Saya merupakan owner sebuah coffee shop, yaitu Pada Coffee, yang bisa teman-teman lihat di sini seperti ini. Jadi coffee shopnya dekat ya berarti. Pada Coffee sendiri itu merupakan coffee shop yang menyajikan beberapa menu dari olahan minuman sampai snack-snack ringan, dan mempunyai filosofi
pertama yaitu pada itu singkatan dari parkiran sepeda. Parkiran sepeda itu punya sejarah singkat, yaitu di Dusun Junggo ini khususnya di Kota Batu itu banyak dilalui oleh teman-teman pesepeda baik dari Kota Malang, Surabaya. Mereka itu sering banget lewat depan sini untuk goes hotel lah istilahnya. Nah dari situ muncul pikiran dari saya, gimana kalau saya membuat sebuah tempat untuk teman-teman pesepeda itu mungkin bisa istirahat, rehat sejenak, atau buat nunggu temennya. Biasanya itu kan kalau sepeda nggak selalu sama bareng gitu. Jadi temennya ada yang meninggalkan itu juga biar bisa ditunggu di tempat saya ini pada kafe ini. Langsung saja, tempat ini mempunyai sebuah apa ya, jargon mungkin ya, yaitu review on strategic place, di mana tempat coffee shop ini berdiri di Jalan Raya Arjuna, Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kota Batu. Dan pada kami juga mempunyai sebuah spot atau mempunyai bonus dari strategisnya ini, dia bisa melihat ke arah Gunung Pandang. Seluruhnya pendapatan. Bagaimana cara Mas Salman untuk mengatasi masalah tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Ya, Mbak siapa Mbak? Novia saja. Novi. Saya punya ini produk-produk kami, bisa dipilih, silahkan untuk penanya pertama. Ini ada yang paling besar juga. Ya Mas, ke depan langsung biar nggak ini. Iya, terima kasih. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya ke Bu Luki atau mewakili mungkin mengenai ekspor tadi. Cukup menarik sekali apabila dilihat dari Jember sendiri yang pertaniannya cukup berpotensi. Mungkin dari anak-anak muda ini juga mungkin tertarik bisa menjadi agent of change di daerah situ. Bagaimana sih apa ya? Mungkin bisa diceritakan bagaimana alurnya seperti apa, awalnya seperti apa untuk awal masuk ke dunia ekspor. Terima kasih. Mas siapa Mas? Mas Tadian. Ya, ayo ambilin. Boleh nih ya? Iya boleh. Terima kasih. Berikutnya biar nanti dikelompokkan, Buluki bisa. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sedikit pertanyaan buat Buluki atau yang mewakili. Ini kan tadi gamotan ya. Mungkin menggabungkan suatu kelompok tani itu tidak mudah. Mungkin bisa diberikan tips-tips atau triknya buat kami, karena di desa saya juga saya lihat masalah pertanian itu meningkat, namun dari kesadaran masing-masing petani itu kita belum tahu caranya seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, ayo silakan diambil. Nama saya Siva. Pertanyaan saya kepada Bu Luki atau mewakili, pertanyaan saya dari Bu Luki, apakah ada suatu program kerja yaitu tujuan utamanya mengajak anak-anak muda, khususnya anak muda itu lulus kuliah, karena sekarang banyak sekali anak yang lulus kuliah itu mereka malah jadi pengangguran di desa. Seperti itu. Oh ya, baik. Ya, oke. Ayo mas, silakan. Nah, ya. Berikutnya, ayo Kak, sini. Ya. Yang belakang dulu. Tadi udah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Gharudin, akrabnya dipanggil Ali atau boleh Mas Al, tapi bukan Mas Al yang dianggil. Baik, pertanyaannya kepada mungkin tadi waktu di awal sempat dibilang kalau BI itu memprogram gapotan yang sudah maju, tapi kenapa kok tidak mencoba buat gapotan yang belum maju untuk dimajukan gitu. Terus latar belakang untuk menjadi gapotan maju itu kira-kira apa saja yang perlu dilakukan seperti itu. Kemudian apakah boleh bertanya lagi ke Mas Salman? Ya, terima kasih atas kesempatannya lagi. Pertanyaan buat Mas Salman yaitu dua pertanyaan. Mas Salman, selama usaha yang sudah berjalan itu tantangannya apa saja yang dihadapi, kemudian cara menyelesaikannya itu bagaimana? Seperti itu. Sekian.
sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari silakan Kak Argel hadiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buluki dengan diri. Tidak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Dewa Kumala Sari Putri. Saya dari manajemen bisnis tugas angkatan 2019. Saya bertanya kepada Mas Salman, karena Mas Salman kan startup ya kan, bisa dibilang kan pengusaha muda. Nah, banyak kan mahasiswa atau pemuda-pemuda yang ingin memulai usaha, tetapi terkendala dengan biaya dan juga hanya akan-akan saja, nggak ada motivasi untuk melaksanakan usaha karena takut adanya rugi dan pasar yang turun dan seperti itu. Bagaimana caranya Mas Salman ini untuk menyelesaikan hal tersebut? Terima kasih. Ya, silakan ayo diambil ini. Sudah berikutnya tinggal kita dan juga penelitian. Jadi dari pagi belum sempat siap-siap, tamunya sudah datang. Ya, mohon maaf kalau penerimanya begini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa kok dari Poltek mengajak ke sini? Mungkin ada berbagai informasi. Ya, ada informasi bahwa memang kami itu Arjuna Flora sudah ada sejak tahun 2000. Saat menjadi mahasiswa, saya lulus di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya sebagai arsitek. Bapak saya itu bilangnya gini, yang penting saya paling pol itu saat itu 3 juta. Selama saya kerja di mana-mana, waktu saya habis tidak ada hal lain untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Saya tiap 3 bulan itu paling datang ke rumah sini lagi untuk menjenguk orang tua. Orang tua khawatir kalau saya itu sakit, ada di Palembang sakit seperti itu, sehingga orang tua ikut-ikutan juga kurang bergairah. Karena saya memang memposisikan saat itu menjadi karyawan. Nah, tiba-tiba karyawan sudah mulai tenang, gaya tok gitu ya. 3 bulan sekali pulang naik pesawat, gajinya itu ya walaupun 3 juta itu cukup untuk foya-foya. Tiap minggu itu mancing, kadang ikut Pak Jepangnya ke golf, nunggoni orangnya golf gitu. Kita diajari ke tempat-tempat makan di restoran minimal, tidak sempat ke pasar. Uang saya selama 10 tahun itu gak nyiso karena kita berperilaku sebagai orang yang gaya tok, dikasih fasilitas perusahaan, terus kita lupa gitu ya. Lupa bahwa kita itu ternyata pulang melihat tetangga saya yang lulusannya SD Tani Utun ya sudah bisa bikin rumah gedung seperti di sebelah ini gitu. Saya uang yang 3 juta kali 12 1 tahun 36 juta itu habis untuk foya-foya saja gitu. Rasa malu untuk kita misalnya sarjana terus gengsi harus jualan apel, itu jangan seperti itu. Sekarang gengsinya dibuang, kita datang di sini menunjukkan kita orang desa, memanfaatkan segala potensi yang ada di desa ini dengan ilmu yang belajar sebagai karyawan itu tadi. Karyawan sudah menjadi key person perusahaan, pasti sudah bisa tahu bagaimana memanajemeni pekerjaan, membuat bisnis usaha, menata tim kerja. Nah, itu yang menjadi modal kita menjadi wirausaha. Akhirnya dengan segenap kekuatan kami ya, prinsipnya wirausaha itu malunya jangan disimpan-simpan, please.
buang saja. Yang penting kita harus percaya diri. Kalau sudah percaya diri, nanti inner beauty-nya kita itu akan keluar dengan sendirinya. Kalau memang perempuan, jadilah perempuan yang mahal, gitu ya. Jangan sama cowok-cowok itu ditraktir bakso sampean I love you, itu jangan, ya. Minimal ya ke kafe yang kaya, gitu ya. Atau melihat potensi laki-laki itu yang berbeda. Karena apa? Perempuan itu kuat dan mampu membawa 2 gunung tanpa bantuan siapapun. Membawa 2 telurnya saja loh, minta bantuan burung kemana-mana. Kalau nggak ngerti juga ya simpan aja, gitu ya. Nah, seperti itu, sehingga kita kan harus saling kolaborasi. Kalau mengertinya baru belakangan, berarti kita bukan startup, gitu ya. Nah, kalau kita hanya berpikir saja ya juga bukan startup. Kalau kita tidak pinter di dalam satu kegiatan, kita itu kurang mampu untuk berkomunikasi, kita bangun jejaring tim. Yang Bu Eli ini orang marketing, ya. Kenapa? Karena semua pasti dihitung dengan uang. Kalau saya tiap bulan target jualan bunga potong harus minimal 60 juta. Maka Bu Eli pasti bisa menjalankan dengan uang 60 juta. Artinya bisa mengirim barang, ya bisa nagih. Lah kalau saya orangnya bisa mengirim barang tapi gak isanan. Nah, itu jangan ditaruh di tim marketing. Nah, kalau misalnya secara sistem pinter untuk budidaya, maka suaminya Bu El itu alumni hama penyakit tanaman Universitas Brawijaya, jurusannya HPT. Nah, itu makanya Pak Imam itu diarahkan untuk mengatur di dalam misalnya di Gapoktan itu menjadi ketua 2 bagian pelaksana urusan budidaya sampai pasca panen. Kalau sudah menjual kan nggak isanan juga Pak Imamnya. Nah, itu biar diatur oleh Bu Eli. Nah, seperti itu. Jadi baik itu perusahaan pribadi, kalau perusahaan pribadi yang dijadikan prinsip untuk Arjuna Flora adalah profit oriented. Mulai perizinan ekspor, impor, sampai mengurusi mutu, halal dan sebagainya, itu kita harus punya. Sampai grup-grup kami, itu grup eksportir hortikultura, kita masuk di dalam asosiasi bunga Indonesia Asbindo. Kalau misalnya di Batu ada IPBI, itu perangkai. Karena perangkai itu orang-orang yang harus telaten, yang harus diam, uangnya kalau buat kita seorang bisnismen itu dieliminasi saja dulu. Gitu. Yang target saya 1 tahun jual bunga dan potong wajib minimal dapat uang 600 juta. Saat 2 tahun ini terjadi corona, itu tidak ada orang meninggal saja, itu tidak ada persemayaman yang bagus, saking banyaknya orang meninggal. Suami saya meninggal Agustus tahun 2021. Itu yang laku saat di bulan Juli sampai Agustus, karena saat itu pandemi coronanya tinggi-tingginya, banyak orang meninggal. Bunga-bunga kami laku banyak. Tapi sedihnya ya untuk karangan bunga suami saya, untuk karangan bunga orang-orang yang kena corona. Nah, seperti itu. Itu yang membuat kita tetap berjuang dengan segala risiko, tapi bisa dan harus tetap berkelanjutan. Harus di hati ini terusik terus semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Itu perkara hasil itu pasrah sama Gusti Allah gitu. Nah, kalau dulu pertama kita
terjalin dengan instansi terkait oleh Bea Cukai, karantina, Dinas Perdagangan Provinsi, Dinas Pertanian Kota Batu, Kementerian Pertanian. Nah, dari aktivitas kami yang satu-satunya mungkin tetap berkelanjutan, kita itu sering diajari oleh pemerintah, pelatihan, diajak pameran ke Jepang, diajak mengikuti workshop APO itu Asia Productivity Organization, bisa buka Google di mana-mana. Nah, itu saya pernah dibawa ke Belanda, kursus di Hasdenbosch University 1 bulan. Pernah diajak ikut APO itu Asia Productivity Organization, itu dimulai di dalam negeri, di Bali, di Makassar, di Bandung, di Batu, dan yang di luar negeri dibawa ke Malaysia, ke Singapura, ke Jepang, ke Thailand dan sebagainya. Nah, itu yang pernah kita lalui. Tapi kalau semua itu difasilitasi oleh pemerintah, hari ini adik-adik difasilitasi juga oleh Politeknik Negeri. Nah, itu apa yang kita tunjukkan kepada orang lain, apa manfaat barokahnya pada orang lain gitu. Maka sampai hari ini kita tetap menjadi tempat mengedukasi anak-anak magang, siswa PKL, ya mahasiswa PKL, terus ngurusi penelitian sampai guru SMK se-Indonesia. Kemarin bekerja sama dengan balai yang ada di Cianjur, di Ketindan, di Karangkloso, di Batu sendiri. Nah, itu kita siap menerima teman-teman untuk memberikan sedikit motivasi bahwa Indonesia ini dengan segala potensi wajib bagi anak-anak ini sekarang ini untuk maju, berjuang supaya Indonesia ini dikenal di dunianya, di Jember sendiri, di Jawa Timur, sampai se-Indonesia, sampai internasional gitu ya. Makanya ilmu itu selalu tidak pernah ada habisnya. Kalau pendapatan kurang, kita harus ini potensi apa enggak? Setelah ada NPWP, urusannya perpajakan bagaimana? Oh, kalau sudah perpajakan ini gampang, semuanya serba online. Mengurus NIB ya online, semuanya serba online. Di rumah saja kita bisa bergerak kemanapun. Hari ini kita ditelepon sama orang Jepangnya, kemarin barang yang diekspor sudah tiba di Jepang, tapi karena hari ini Saturday Sunday itu holiday, jadi katanya kemarin mau diurusin lagi nanti karantinanya hari Senin. Kalau sudah itu benar, berarti benar. Sudah kita tidak deg-degan lagi. Nah, kalau dengan ekspor impor kita sudah mengurusi perusahaan ekspor impor, dalam 1 tahun harus 1 kali melakukan kegiatan ekspor impor. Kalau tidak bisa, ya maklarang sampai kita tetap di Bea Cukai ada kegiatan ekspor impor. Semua hanya dipikirkan, pasti kita akan selalu bilang sulit. Segala yang kita sampaikan bernada negatif itu membuat negatif untuk diri kita sendiri. Jadi selalu berpikir yang positif, selalu berhasil, selalu sukses, selalu barokah, diparingi selamat. Nah, itu yang selalu setiap hari kita jadikan pedoman hidup, sehingga apa yang kita lakukan dengan tim kerja kami, dengan relasi-relasi, dengan tepat janji, dengan percaya diri, dengan meningkatkan edukasi di bidang online marketing, di bidang digital marketing, di bidang yang sekarang lagi ngetren seperti Mas Salman ini. Nah, insya Allah gampang sekali. Jadi
hari ini saya memotivasi anak-anak bahwa uangnya hanya tak kotori supaya auranya nanti menurun. Ya. Gabungan Mitra Arjuna memiliki kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas anggota kelompok. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa pembinaan dan pelatihan, pertemuan rutin untuk berbagi informasi, studi banding, pameran, bermitra dengan investor, membuat bisnis plan, manajemen usaha, kelompok usaha, menerima kunjungan dalam rangka pembelajaran dan pelatihan dari kelompok tani, akademisi maupun dinas terkait dari berbagai daerah. Komunitas Gabungan Mitra Arjuna diantaranya komunitas kentang, petani dengan kualitas benih asal tanpa sertifikasi. Tahun 2011, Gabungan bergabung menjadi binaan KPW Bank Indonesia Malang, diawali oleh inovasi teknologi dalam hal peningkatan kualitas dan produktivitas petani, penanggulangan